Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mau membahas tentang seseorang Ustadz yang bernama Firanda Andirja. Beberapa waktu yang lalu dia membahas tentang kekristenan, saudaraku, tapi ternyata isinya banyak sekali kesalahan, banyak sekali sesuatu yang menyimpang. Dan saya tidak tahu dia dapat dari mana, tapi mari kita akan sama-sama saksikan, saudaraku, dan buat orang Kristen, apa yang dia sampaikan ini adalah sebenarnya sebuah lelucon, saudara. Kalau Anda mengerti kebenaran, Anda pasti tahu kebenaran, dan apa yang disampaikan ini benar-benar sesuatu yang menyesatkan, sesuatu kebohongan. Mari kita saksikan. Siapa Paulus tersebut? Paulus adalah seorang yang dahulunya benci terhadap orang-orang Nasara. Dia Yahudi. Yang bikin khurafat ini adalah Paulus sendiri. Jadi disebutkan dia adalah orang yang sangat memusuhi Bani Israel. Nasara, dia Yahudi. Dan dia adalah orang yang sangat memusuhi Bani Israel. Nasara, dia Yahudi. Nah, saudaraku, sama-sama kita sudah melihat video yang barusan. Dia mengatakan bahwa Paulus itu membenci orang-orang Nasoro atau Nasrani atau orang-orang Kristen. Membunuh orang-orang Kristen. Karena dia adalah orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu adalah orang Israel, saudara pasti tahu. Tapi di video yang lain, dia mengatakan bahwa dia membenci orang-orang Israel. Paulus membenci orang-orang Israel. Saudaraku, ini benar-benar sebuah kesalahan fatal. Sebuah kontradiksi yang dia sendiri sampaikan, saudaraku. Sisi lain dia mengatakan bahwa dia adalah seorang Yahudi yang membunuh orang-orang Nasrani, tapi di sisi lain dia katakan Paulus itu mengejar-ngejar orang Israel. Nah, saudaraku, lewat video ini sebenarnya Muslim sendiri bisa menjawab bahwa Kristen itu sudah ada sebelum Paulus. Jadi klaim mereka yang mengatakan bahwa Kristen itu buatan Paulus itu salah besar. Karena Paulus mengejar-ngejar orang Nasrani, orang Nasoro, orang Kristen. Jadi sebelum Paulus, orang Kristen ini sudah ada. Klaim yang menyatakan bahwa Paulus yang menciptakan agama Kristen itu sudah dibantah oleh pernyataan Ustadz Firanda sendiri. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, dia tidak bertemu dengan Nabi Isa dan dia juga tidak bertemu dengan murid-muridnya Nabi Isa, tidak. Dia hidup mungkin di zaman tabi'in. Paulus dan Yesus itu satu masa ya. Itu satu masa ya. Itu satu masa ya. Nah, saudaraku, Ustadz Firanda mengatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak hidup sejaman dengan Paulus. Dan itu langsung dibantah oleh Irena Handono. Irena Handono mengatakan bahwa Yesus dan Paulus itu hidup dalam satu zaman atau satu masa. Sekali lagi, please Ustadz Firanda, belajar dulu baik-baik, baru bisa menyampaikan kebenaran. Karena apa yang Anda sampaikan benar-benar adalah sebuah penyimpangan. Nah, dia juga mengatakan bahwa Paulus tidak pernah bertemu dengan murid-murid Yesus. Dan ini salah besar. Saudara-saudara bisa lihat di dalam teks yang ada, di dalam Galatia, bahwa Paulus bertemu dengan Kefas dan menumpang selama 15 hari. Kefas itu siapa? Kefas itu nama lain dari Petrus. Jadi mereka bertemu. Sekali lagi, please, tolong Ustadz Firanda, Anda harus belajar Alkitab dengan baik. Dan mungkin malah Anda akan mengikut Kristus. Nabi Isa itu bukan dari keturunan Daud, dia dari suku Yahuda kalau nggak salah. Dari suku apa? Yahuda atau dari suku Harun, saya lupa. Aduh, agak tuh yang lama ikut belum aja.
Saudaraku, Ustadz Firanda, dia tidak tahu dengan jelas, saudaraku, tapi dia berani ceramah. Ini nekat sekali ya, nekat sekali. Apalagi ini kan dimasukin ke YouTube dan semua orang bisa tahu dan tentunya ini akan jadi bahan tertawaan. Begitu. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan dari keturunan Daud, tapi dari keturunan suku Yehuda. Ini salah besar, saudaraku. Daud itu sukunya adalah suku Yehuda. Jadi ya Yesus keturunan Daud. Karena Yesus memang dari suku Yehuda, Daud suku Yehuda, saudara. Terus kemudian dia mengatakan bukan dari suku Yehuda, tetapi dari suku Harun. Dan lagi-lagi ini sebuah kesalahan fatal. Karena Harun itu suku Lewi. Daud dan Yesus suku Yehuda. Jadi ini dua suku yang berbeda. Saya tidak tahu, saudaraku, dia dapat dari mana, saudara. Tapi kemungkinan ini dia dapat dari Al-Qurannya sendiri. Karena Al-Quran mengatakan bahwa Maria itu masih saudara dengan Harun. Padahal jelas-jelas Maria itu dan Yesus dari suku Yehuda, sedangkan Harun itu dari suku Lewi. Harusnya mereka belajar silsilah dengan benar, sehingga mereka tahu bagaimana sesungguhnya kedudukan Yesus dari suku mana, begitu, sehingga dia bisa sampaikan ini nggak malu-maluin, begitu ya, saudaraku. Oke lah, mari saudaraku kita lanjutkan. Yang meyakini seperti ini lebih pintar-pintar daripada antum, IQ-nya lebih hebat daripada antum. Lebih kaya-kaya daripada antum, lebih cantik-cantik daripada anti-anti, lebih ganteng-ganteng daripada antum. Wajah-wajah orang Kristen itu, mohon maaf, seram-seram. Ya kan, jelek-jelek. Di sini dikatakan terjadi kontradiksi antara dua ustadz ini ya, saudara. Yang satu mengatakan ganteng-ganteng, keren-keren, cantik-cantik, kaya-kaya. Tapi ustadz yang lain mengatakan bahwa orang Kristen itu jelek-jelek gitu ya, saudaraku. Ya, saya sih cuma bisa ketawa aja dengan pernyataan-pernyataan seperti ini ya, saudaraku. Ya, saudara-saudara bisa lihat sendiri ya, bagaimana sebenarnya pengetahuan Ustadz Firanda ini tentang kekristenan, saudara. Ya, saya berharap lewat video ini saudara jadi lebih mengerti, saudara lebih tahu, dan saya mohon buat ustadz-ustadz muslim yang mau menggali Alkitab, mari gali dengan benar. Atau mungkin lebih baik saudara menggali kitab suci Anda saja. Karena kalau saudara menggali Alkitab kami atau agama kami, tapi ternyata pengertian Anda tidak cukup benar, itu akan jadi bahan tertawaan. Akhir kata saya mau sampaikan bahwa the truth will set you free. Kebenaran itu akan membebaskanmu, kebenaran itu akan memerdekakanmu. That's all for today. God bless you all. Gotta catch 'em all.